Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ya, saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema budaya permohonan maaf. Sebelumnya kita akan baca terlebih dahulu beberapa ayat firman Tuhan yang mendukung akan materi saya. Saya ambil dari kitab Romi atau Romi pasal 12 atau Roma 12 ayat 10. Di dalam kasih persaudaraan yang penuh kasih sayang seorang terhadap yang lain dengan saling mendahului dalam penghormatan seorang terhadap yang lain. Kemudian Efesus 4 ayat 32. Dan jadilah kamu ramah seorang terhadap yang lain, lembut hati, saling mengampuni di antara kamu sendiri, sebagaimana pula Elohim dalam Hamasia telah mengampuni kamu. Dua ayat lagi, 1 Tesalonika 5 ayat 11. Oleh sebab itu nasihatilah seorang terhadap yang lain dan saling membangunlah kamu seorang demi seorang sebagaimana pula kamu melakukannya. Yakobus 5 ayat 16. Akuilah kesalahan seorang terhadap yang lain dan saling mendoakanlah seorang terhadap yang lain supaya kamu dapat disembuhkan. Doa orang yang benar ketika bekerja memiliki kekuatan yang besar. Sampai di sini pembacaan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kalau kita melihat di dalam perjalanan hidup kita, bahkan kehidupan manusia pada umumnya, kita akan berhadapan dengan satu masalah dalam perjalanan hidup. Apakah itu masalah keluarga, apakah itu masalah pertemanan, tetapi permasalahan itu berkaitan dengan hubungan satu dengan yang lain. Dan saya katakan budaya permohonan maaf itu satu budaya yang sangat luar biasa. Karena minta maaf itu bukan tanda kalau kita lemah atau kalah. Minta maaf adalah cara kita untuk memperbaiki hubungan yang renggang dan mengobati hati yang terluka. Minta maaf itu sulit karena pikiran liar mengatakan kalau kamu itu buruk dan bodoh, kamu ini hina. Jadi ada spirit di balik kalimat minta maaf. Saya ambil satu contoh, saudara. Kalau saya mengamati cucu saya, kadangkala seperti Kenan dan Shirel, namanya juga masih kanak-kanak, kadang mereka bertengkar. Dan setelah saya melihat adanya salah satu di antara mereka yang salah, saya selalu mengatakan, ayo Kenan minta maaf sama Lel. Atau sebaliknya saya mengatakan, ayo Lel minta maaf sama Konan. Tidak mau, saudara. Padahal kalau saya perhatikan, ini kakak adik. Tetapi kadangkala dia merasa, ngapain aku harus minta maaf? Kalau minta maaf berarti aku itu salah. Padahal aku benar. Nah, jadi kalau saya perhatikan di sini, saudara-saudara, ada spirit di balik orang yang disuruh minta maaf. Nah, minta maaf itu sebetulnya adalah bukti orang rendah hati. Minta maaf itu sama saja membuka peluang untuk mendapatkan kehidupan yang baru dan mendapatkan respon dari alam semesta.
Saya ingin mengajak untuk kita bersama-sama mengingat di dalam perjalanan hidup kita. Tentu misalnya hubungan suami istri, hubungan pertemanan, atau hubungan antara orang tua dan anak, pasti sekali waktu akan terjadi pergesekan dan saling melukai. Tetapi kita, orang-orang yang percaya Bapa Yahweh, itu diharuskan untuk tidak menjadikan perbedaan pendapat itu menjadi sebuah perselisihan yang berujung perpecahan. Kalau saya perhatikan, baik itu dalam komunitas kehilat maupun dalam komunitas sel atau komunitas keluarga, perbedaan pendapat dan benturan itu seringkali terjadi. Kebanyakan orang tidak bisa menyelesaikan dengan cukup mengucapkan maaf, tidak bisa. Ketika kita masih kecil, saya pun sering memberitahu kepada cucu-cucu saya mengajarkan, belajarlah untuk mengucapkan maaf, tolong, dan terima kasih. Makanya ketika saya memberi sesuatu kepada cucu saya, bilang, ayo bilang terima kasih. Itu adalah sebuah budaya untuk membuat aura kita selalu bersih. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, orang begitu sulit untuk minta maaf. Sekali lagi karena ada spirit dan naluri untuk melindungi diri dari penilaian orang lain yang dapat mempengaruhi kredibilitas atau direndahkan orang lain, dianggap lemah dan rapuh. Padahal kalau kita mau merenungkan lebih dalam, permintaan maaf yang tulus adalah upaya roh kita untuk mendapatkan kekuatan baru yang luar biasa dari alam semesta. Jadi urusannya ini sudah bukan lagi dengan manusia, tetapi urusannya adalah antara kita dengan Tuhan. Memahami dan menerima tanggung jawab atas perbuatan kita adalah bukti bahwa orang yang minta maaf adalah orang yang gentleman dan memiliki nyali yang besar, karena berani menghadapi opini orang, khususnya yang bermulut nyinyir. Saya jadi teringat tentang sebuah peristiwa yang mantan gubernur Jakarta, yaitu Saudara Ahok. Ketika dia dipersalah-salahkan, dia berani dengan gentleman berkata, saya minta maaf. Walaupun banyak analisa dan analisis orang-orang yang mengatakan bahwa dia tidak bersalah, tetapi dengan dipolitisir sehingga akhirnya dia masuk penjara. Dan di tengah-tengah dia akan dibawa ke penjara, dia katakan bahwa Tuhan itu tidak tidur. Dia akan mempermalukan kamu satu demi satu. Dan itu terbukti, saudara. Lawan-lawannya mati semua, termasuk hakimnya. Orang boleh punya kedudukan tinggi, orang boleh punya pemikiran yang jumawa, tapi kalau sudah berhadapan dengan alam semesta akan sangat mengerikan. Jadi permohonan maaf yang baik bukan bermaksud untuk membuat kamu menjadi lebih baik, tetapi kita bisa memahami sudut pandang orang lain yang tersakiti dan berusaha untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi dalam hubungan tersebut. Sebenarnya, orang yang berani minta maaf adalah orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Bukan seorang yang egois atau mau merendahkan diri serta memiliki kualitas yang baik. Bisa minta tolong ini
Oke. Orang yang berani minta maaf berarti berani mengakui kalau itu salah dan berani bertanggung jawab untuk memperbaikinya dan tentunya tidak mengulanginya lagi. Kalau saudara lihat gambar ini adalah budaya orang-orang Jepang ketika dia berhadapan dengan apa yang namanya kesalahan. Budaya ini ditanamkan sedemikian rupa oleh orang tuanya untuk membuat orang tidak boleh memiliki gengsi. Kalau saudara perhatikan gambar di sini, ini adalah gambaran dari permohonan maaf. Sekalipun mungkin usianya lebih tua dari yang dimintain maaf karena seorang perempuan yang muda. Tetapi budaya ini sangat luar biasa. Dan setelah saya mempelajari dari berbagai bangsa, maka saya hanya bisa mengacungi jempol untuk orang Jepang, saudara. Karena dia punya pola dan budaya yang seperti ini. Coba next. Nah, kalau saudara lihat di sini, ini adalah seorang kondektur KRL yang meminta maaf kepada semua penumpangnya karena keretanya terlambat, padahal hanya hitungan beberapa menit. Berbeda dengan Indonesia, saudara. Kalau Indonesia terlambat 1 jam juga, enggak ada permintaan maaf. Tapi kalau berani menegur, lebih galak mereka. Tapi beda dengan orang Jepang. Terlambat beberapa menit loh. Dia terang-terangan berani mengatakan maafkan kami. Nah, ini budaya yang seperti ini dipelihara terus oleh orang-orang di Jepang. Kalau saya lihat budaya maaf dan terima kasih itu luar biasa. Coba saudara lihat di YouTube. Ada anak kecil begitu mau nyebrang, mobilnya berhenti. Anak itu nyebrang, anak sekolah. Begitu sudah nyebrang, dia menghadap kepada mobilnya, dia membungkukkan badan, ucapkan terima kasih. Kalau di sini, oh tidak. Enggak ada seperti itu. Maka saya katakan, budaya yang seperti ini, budaya sopan santun yang seperti ini sangat luar biasa. Permintaan maaf juga merupakan bukti bahwa kamu menghargai orang tersebut dan berusaha untuk tidak melukai hatinya. Oleh karena itu bertanggung jawablah untuk memulihkan kesalahanmu. Memaafkan bukan berarti melupakan. Tidak, saudara. Karena orang tidak akan pernah lupa sampai dunia kiamat, sampai orang itu mati. Yang bisa adalah melepaskan pengampunan atas orang yang bersalah dan berusaha untuk menjalin sebuah hubungan. Ketika kita minta maaf dan tidak diterima, ya sudah enggak apa-apa. Yang penting kita sudah menyampaikannya. Ini speaker depan kok belum dimatikan aja yang ini. Nah, permintaan maaf sambil membungkukkan badan bagi orang Jepang itu disebut dengan ojiki. Jika orang Jepang bikin kesalahan kecil saja tidak minta maaf, maka masyarakat justru menganggapnya orang tersebut tidak punya moral sama sekali. Beda ya Bapak Ibu, mendidiknya kalau sampai kamu salah dan tidak minta maaf, merasa terus benar, maka orang itu justru tidak punya nilai yang baik. Dianggap orang itu tidak punya moral. Selain permintaan maaf, ojiki juga berlaku saat situasi saling menyapa satu sama lain atau berterima kasih yang dilakukan setiap hari. Ada budaya yang lain yang disebut keirei,
yang umum dijumpai di situasi resmi atau formal seperti memberi salam atau ucapan terima kasih kepada orang baru yang dilakukan dengan cara berdiri lalu membungkuk 30 derajat. Kalau 30 derajat itu kira-kira segini, saudara. Itu sangat luar biasa. Ya. Nah, saya akan tunjukkan beberapa permohonan maaf, istilah permohonan maaf yang ada di Jepang. Karena saya coba untuk mengamati dan mempelajari kira-kira budaya apa permohonan maaf yang terbaik dari semua bangsa. Dan saya menemukan orang Jepang bisa dijadikan contoh. Yang pertama yaitu yang bernama sumimasen. Ya oke, lanjut. Betul. Yang tadi, ini kok nggak jalan, kenapa ya? Sumimasen. Sumimasen bisa berarti permisi atau maaf yang dapat digunakan bagi siapapun dalam situasi luas dan umum. Itu istilah yang pertama. Yang kedua, yaitu sumanai, adalah versi tidak formal atau santai dari sumimasen, biasanya dipakai oleh pria dewasa berusia 40 sampai 50 tahun. Istilah-istilah ini saya menemukan ada sekitar 8. Tentu saja saya tidak menceritakan secara detail. Setidak-tidaknya kita perlu belajar dari budaya mereka. Kalau ada sesuatu, selesaikan dengan minta maaf. Yang ketiga yang namanya gomen, saudara. Biasanya digunakan gadis-gadis terhadap teman akrab wanitanya yang juga seumur. Nah, kalau sudah bicara tentang istilah ini, pasti akan ditanya, kalau begitu jawabnya bagaimana? Ternyata kata gomen, ketika ada orang yang minta maaf yang seumuran, itu cuman hanya lawannya itu ngomong berbunyi aja. Gitu aja itu sudah dianggap selesai, saudara. Ya. Walaupun ya pasti luka hati masih ada, tapi budaya yang terus diajarkan ketika dia bilang gomen, udah selesai. Luar biasa ya Bapak Ibu. Beda dengan orang-orang yang bahkan yang katanya punya Tuhan. Begitu mohon maaf ya, orang maaf-maafan, mati nggak akan aku datang ke kuburmu. Nah ini kan sudah seperti itu. Ya. Terus yang keempat, ada yang namanya gomenasai, adalah bentuk yang lebih formal dari gomen, yang biasanya hanya digunakan saat situasi meminta maaf kepada sahabat atau keluarga saja. Yang kelima, yaitu shitsure shimasu, adalah permintaan maaf yang digunakan saat kita hendak minta maaf terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu yang dirasa tidak mengenakkan atau cukup mengganggu. Ini saya hanya bacakan istilah-istilahnya saja. Ya, jadi kalau istilahnya saja cukup banyak, itu berarti budaya sopan santunnya dijaga banget, saudara-saudara. Yang keenam, yaitu moshiwake arimasen, adalah kata maaf yang sangat sopan dan formal, biasanya dilakukan sambil membungkukkan badan, yang dikenal dengan ojiki. Yang ketujuh, moshiwake gozaimasu, yang merupakan permintaan maaf yang juga sangat sopan dan formal, seperti moshiwake arimasen deshita. Kalimat ini biasa digunakan dikala melakukan sebuah kesalahan yang terbilang besar. Dan yang terakhir, yang kedelapan, yang dikenal dengan makoto ni moshiwake gozaimasen deshita. Ya. Kalimat ini biasanya dilontarkan oleh seorang samurai atau ninja Jepang
pada zaman dahulu saat mencopot jabatannya secara tidak hormat karena sesuatu alasan kesalahan yang dibuatnya. Mau memecat saja bisa minta maaf, saudara. Beda sekali bukan? Kadangkala kita kalau sudah jengkel mau kelorot jabatan orang sambil marah-marah. Hal ini enggak ada. Bahkan ya kalau dalam bahasa Indonesia mungkin berkata, maaf ya, dengan terpaksa kamu saya copot jabatan. Ada permohonan maaf, jadi orang itu sekalipun dipecat, dia tidak terluka hatinya. Tetapi kalau kita melihat dari polanya Yesua, lebih kalau dari apa yang diajarkan oleh orang Jepang, sampai ada yang namanya ritual pembasuhan kaki. Wah, itu luar biasa. Jepang nggak ada, saudara. Ya, tapi pengajaran Yesua lebih dalam lagi. Makanya dulu pada waktu nama Yesua saya tetapkan harus digunakan. Dan nama ayunan Arab Yunani harus dihentikan. Walaupun ada yang memboikot luar biasa, saya lakukan ritual pembasuhan kaki. Saya masih ingat ketika itu saya bertanya kepada mereka, ada kalau nggak salah 26 orang. Ya. Mereka duduk di situ. Ya. Kemudian saya tanya, sudah kamu memang tidak mau pelayanan lagi? Tidak. Kamu mau vakum? Ya sudah. Kalau memang kamu mau vakum, ya sudah saya ganti. Saya bilang begitu. Dan apa yang saya lakukan? Saya lakukan pembasuhan kaki. Saya berlutut, saya basuh kaki mereka satu persatu. Saya cium kaki mereka, dan saya peluk sambil saya bisikkan sesuatu. Sampai hari ini saya masih ingat apa yang saya bisikkan ke mereka. Saya katakan, kalau kamu di luar sana menghadapi kesulitan, silahkan cari saya. Hati saya tidak berubah. Kenapa saya lakukan seperti itu, Bapak Ibu? Karena saya tidak ingin saya mati dengan hati yang cacat. Itu sangat mengerikan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, kalau saudara mau memperhatikan, kenapa ada orang-orang Tionghoa, budaya Tionghoa yang bukan seiman dengan kita tentunya, ketika ada orang yang meninggal, itu fotonya ditaruh, dibuatkan meja sembahyang, lalu di depannya dikasih meja. Biasanya di mejanya ada apa, saudara? Ada buah-buahan, ada permen, ada buah melon, ada apel, buah yang enak-enak, anggur. Tapi ketika masih hidup, diajak bertengkar, saudara, wekel-wekelan. Ya. Tapi giliran sudah mati, dikasih anggur, dikasih apel, emangnya dia bisa untuk makan malam hari datang gitu? Aduh, kamu baik ya, tak ambilin ya buahnya dimakanin gitu. Kan tidak, saudara. Jadi kalau saya renungkan, itu sebetulnya hanyalah upaya psikologi untuk membuat orang yang ditinggalkan itu tidak merasa bersalah. Itu kalau kita pikir secara psikologi, saudara. Jadi, sekalipun perbuatan itu kalau menurut saya ya sebetulnya sia-sia ya Bapak Ibu. Kalau mau memberi ya berilah waktu orangnya masih hidup. Betul nggak Bapak Ibu? Giliran sudah mati dikasih apel, dikasih anggur, terus nanti dibuatkan uang-uangan, dibuatkan rumah-rumahan, dikasih mobil-mobilan, masuknya ke surga-surgaan. Ya. Nah, saya katakan, ya itu sebetulnya adalah upaya untuk secara hukum psikologi itu aku juga masih menghargai orang yang sudah meninggal.
Walaupun dalam iman kita itu tidak bisa, saudara. Padahal mereka kalau bikin maket, wah itu mahal sekali ya. Mahal sekali. Cuma dibakar tok, saudara-saudara. Ya. Karena mereka bikin rumah, ya rumahnya cuma pakai kertas. Kemudian bikin uang, ya uangnya pakai kertas. Itu pun juga keluaran bank mana juga nggak tahu, saudara. Cuman dikasih kotak perak saja ceplok begitu. Ya. Jadi kita harus menyadari bahwa di dalam perjalanan hidup kita, kadangkala secara tidak sadar kita dibuat jengkel, kita dibuat marah. Kalau hati kita tidak peka, kita bisa jatuh, saudara. Maka saya katakan kita harus jaga emosi, jaga hati, saudara. Saya jadi ingat ketika ibadah sore, ya, begitu ibadah sore kan saya selalu duduk di belakang, banyak orang yang jabat tangan. Saudara tahu pada waktu nyanyi Shema Israel, saya kaget. Kenapa? Ketika saya mulai tutup mata gitu, Shema Israel, ternyata tangan saya itu bau amis, saudara-saudara. Saya berpikir saya nggak makan ikan, tapi kok bau amis, saudara-saudara. Berarti apa yang terjadi? Orang yang jabat tangan saya makan nggak cuci. Loh betul nggak saya ngomong ini? Pertanyaan saya nggak tahu loh pagi ini siapa yang melakukan itu, ya. Tapi karena saya nggak ngerti ya saya berani ngomong, betul nggak? Tapi kalau ngerti ya saya lebih baik diam, orangnya ada di sini kan gitu. Saya anggap tuh nggak ada orangnya. Dan ini bukan pagi karena sore, ya. Jadi waktu Shema Israel, tangan saya kok bau amis. Wah, berdedek juga ya saudara. Akhirnya apa? Saya ke belakang ya, saya cuci dulu. Saya cuci. Wah, sudah bau sabun, ya sudah. Nah, saya menganjurkan, seandainya ada orang yang makan pakai tangan, nggak cuci, cuci dulu gitu loh. Ya, cuci dulu gitu. Ya ini sekedar, ya anggaplah ini intermezzo lah, supaya nggak tegang Bapak Ibu. Amin. Ya. Jadi kita harus bisa menjaga hati, memaklumi, tidak perlu kita jengkel. Saya berpikir kalau jengkel juga, emangnya saya tahu orangnya siapa? Kan tidak. Berarti kalau saya jengkel, saya rugi dong. Lawang ke belakang cuci aja bisa kok. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, contoh ya, seperti misalnya, itu kan di depan, COVID kan sudah bubar ya ceritanya, walaupun nanti akan ada lagi nanti. Gitu, nggak sekarang nanti, tunggu aja tanggal mainnya. Tetapi tempat cuci itu masih ada di situ. Saya menganjurkan kalau saudara mau masuk cuci dulu, ya. Kenapa? Karena itu sebetulnya budayanya Torah, saudara. Dan itu dicontoh oleh orang Muslim. Makanya mereka kalau berdoa wudu dulu. Itu sebetulnya Torah, saudara. Nah, ada baiknya seperti itu. Ya ini saya ngomong begini, jangan sampai saudara lalu menafsir, oh Pak Lukas jengkel, tangannya bau amis. Enggak, bukan itu ya. Itu sudah lewat tadi. Ini cuma ngasih tahu ada baiknya saudara cuci dulu, ya bersih dulu ya. Nah, saya punya teman, saudara-saudara. Ya tentu saja ini salah satu dari subscriber. Teman ini adalah suami istri, tapi sayang sekali istrinya ini kerap kali dilukai oleh suaminya. Karena suami ini, kalau saya perhatikan dari kalimatnya, cara ngomong sama istri, itu tidak menghargai sama sekali. Kalau ngomong tuh selalu ngegas suaminya. Wer gitu. Dan kata-katanya itu sengak, saudara, nggak enak, gitu loh. Suka bentak-bentak, goblok-gobloki. Ya istrinya diem saja.
Tapi sekali waktu si istri ini ngidap penyakit kanker ganas, saudara-saudara. Ya mungkin karena seringnya dibentak-bentak itu ya. Jadi dia ngendem perasaan terus, sampai akhirnya dia kena kanker. Dan akhirnya meninggal, saudara-saudara. Dan saat meninggal, saya perhatikan foto dari status WA-nya suami, itu istrinya, saudara. Lah kalau dulu kok tidak, omongannya sengak, istri dibentak-bentak, digoblok-goblokin. Saya dalam hati cuma ngomong, percuma kamu pasang, dulu juga tak nasihati, cuman iya, nanti kadang-kala lah habis istri saya goblok, aku sudah goblok kok, kamu mau tak gituin. Ya. Jadi saya bilang orang ini enggak baik, ya, karakternya tidak baik. Pasang foto istri, tapi percuma, istrinya enggak akan tahu, karena istrinya sudah mati. Dan saya bisa menebak, kalau dia pasti dihakimi oleh hati nuraninya, dan punya penyesalan yang sangat dalam, tapi baru dirasakan setelah istrinya mati. Saya lalu merenung, saudara, jangan-jangan dia mulai ingat istri itu ketika dia sudah menjalani hidup seorang diri. Biasanya semua istrinya yang ngelayanin, kali ini tidak. Makan diambil sendiri, dia malam hari juga sudah nggak ada yang nemeni lagi. Dan dia mulai punya penyesalan yang luar biasa. Saya kadang merenung, kenapa kebaikan istri itu baru kelihatan setelah mati. Tapi saat hidup, apa saja itu dicacat terus, saudara. Inilah bukti adanya spirit yang berusaha untuk memisahkan mereka. Spirit roh setan. Jika istrimu bisa hidup lagi, saya pernah sempat ngomong gini, aku mau tanya sama kamu, kira-kira kalau istrimu hidup lagi, ya kamu bisa nggak minta maaf atas sikapmu yang suka bentak-bentak? Dia jawab apa? Bukan cuman aku mau minta maaf, Pak. Aku akan peluk dia. Aku akan jadikan dia ratu dalam hidupku. Lah saya katakan, emangnya dulu dia bukan ratu, babu kamu, tak gituin. Ya. Kenapa waktu hidup kok seperti itu? Giliran sudah mati ngomongnya sak penake dhewe. Ya. Ya jujur saya rada gemes juga dengan orang laki yang macam kayak gitu, saudara-saudara. Nah, sekarang yang perlu kita pertanyakan adalah kembali ke masalah awal. Ayo kita lihat ibu kita masing-masing. Ayo kita lihat orang tua kita. Ayo kita lihat anak kita, suami atau istri kita, atau bahkan sahabat kita. Yang namanya kehidupan itu tidak terlepas dari perbedaan pendapat, gesekan dan benturan. Tetapi mari kita belajar seperti orang-orang Jepang. Terlepas dia melakukan itu dengan tulus atau tidak, setidak-tidaknya dari gestur tubuhnya sudah bisa membuktikan bahwa dia melakukan dengan baik. Jangan sampai ketika orangnya sudah mati, baru segala kebaikan kelihatan semua. Giliran masih hidup yang dilihat apanya, saya pikir. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, jika saudara bisa mencapai level ini, maka hatimu akan penuh damai, dan saat rapture tidak akan ada yang membebani. Ingat Bapak Ibu, waktu kita di dunia ini sudah tidak lama lagi. Kedatangan Yeshua HaMashiach sudah sangat dekat. Oleh karena itu, ayo kita lihat orang-orang yang ada di sekitar kita, sahabat kita, orang tua kita. Tidak ada salahnya
kalau kita bertindak selaku orang-orang Jepang. Jangan sampai kita itu hanya istilahnya itu lip service, manis di bibir, saudara. Biasanya suka dilakukan pada waktu hari raya. Misalnya hari raya tutup tahun, misal saya minta maaf ya, mohon maaf lahir dan batin. Bener apa ora? Ya. Jadi kita mesti belajar, kenapa harus tunggu setahun sekali? Kenapa tidak langsung minta maaf? Terlepas orang itu mau terima atau tidak, ya bukan urusan kita. Tapi setidaknya kita membersihkan diri kita sendiri di hadapan Tuhan. Supaya dengan demikian, maka kehidupan kita akan terbebas. Dan saat rapture tiba, kita akan menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Saya kasih tahu saudara, jangan sampai kita ketinggalan. Saya mewanti-wanti kepada semua teman-teman saya, kalau sampai ketinggalan, saudara akan menjadi manusia paling menderita di dunia ini. Karena saudara tidak mungkin bisa memiliki rumah, tidak mungkin memiliki uang sebesar apapun, semua rekeningmu akan terblokir. Kecuali saudara membuat suatu pengakuan bahwa saudara mengikuti sebuah sistem yang harus diikuti. Keselamatan kembali kepada orang-orang Yahudi. Jadi hari ini pastikan kita selalu berkata, Tuhan jadikan aku hari ini lebih baik dari hari kemarin. Dan saya percaya ketika Yesua datang, kita pasti menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Yang belum baptis, segera baptis. Yang sudah baptis, ya jaga iman, supaya tetap tegar sampai pada titik nafas yang penghabisan. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Pagi hari ini kami telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah ini menjadi sebuah teguran bagi kami semua, untuk kami selalu memiliki hati yang bersih, dan Engkau akan kembali menyatakan mujizat-mujizat dan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa Yahweh, meteraikan firman ini di dalam hati kami, baik yang ada di tempat ini, maupun saudara-saudara kami yang mengikuti streaming. Terpujilah Engkau ya Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata, amin. Ada pengumuman? Okay. Shalom, berjumpa kembali dalam Alif Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Telah tersedia kalender tahun 2024. Bagi yang ingin mendapatkan, dapat menghubungi Asher yang bertugas. Untuk jemaat live streaming, bisa menghubungi Ibu Sri di nomor 0896 7447 9997. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Alif Tau Update News selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang kematian kita pakai berdiri kita terus. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami pada pagi ini. Bentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Jaga lindungi pelihara kami sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Berikanlah kekuatan, kesehatan, damai, sejahtera, dan berkat yang melimpah. Dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Tuhan. Haleluya. Yefareke Yahweh wa yismereka. Amen. Yahweh tanda
Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di dalam. Amin. Baru perikit nih kau friaman kau frifahente kasyekar alapekau eskerosonika. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lemumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baru tanah kamu syartika, diberkatilah makulmu dan tempat adonan. Amin. Baru kata kau baru kata bersetika, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk. Dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baru kata Yahweh Elohim melek kaulah. Bersem Yesus Mahamasya Ruach HaKodesh kini olam wae. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pulang, Bapak Yahweh selalu memberkati kita semua. Yang Maha Kuasa, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapak Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasyah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasyah di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.